Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, masih pada bab kedua berkaitan dengan adab seorang alim terhadap dirinya. Poin yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, ar-rabi' ayunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ilal agradid dunyawiyah. Bagian yang keempat atau adab yang keempat, hendaknya seorang yang berilmu memuliakan ilmunya dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk meraih tujuan-tujuan duniawi, min jahin au malin, seperti berambisi untuk meraih kedudukan atau mengharapkan harta kekayaan, au sum'atin au syuhratin, atau berambisi memperoleh nama baik. Begitu juga berambisi untuk memperoleh ketenaran, au khidmatin, atau mengharapkan untuk selalu dilayani, au taqaddumin ala aqrani, atau bertujuan agar terlihat lebih unggul dibandingkan dengan rekan-rekannya, dibandingkan dengan sejawatnya. Maka ini adalah sebuah adab yang sangat penting, baik bagi seorang muta'allim maupun seorang mu'allim. Untuk orang yang menuntut ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu, wajib dia luruskan niatannya, dia wujudkan keikhlasan ketika dia belajar ilmu maupun dia mengajarkan ilmu, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dia sadari bahwa ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah ta'ala, dan dia bersihkan hatinya dari kotornya tujuan-tujuan duniawi. Maka tidak boleh seseorang menjadikan ilmu yang agung ini sebagai sarana, perantara untuk meraih tujuan-tujuan dunia. Itu sebabnya yang dicela adalah ketika seorang belajar ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu dan mendakwahkannya, dia memiliki niatan-niatan, dia berambisi untuk meraih kesenangan dunia. Maka ini yang tercela. Adapun ketika Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan, memberikan semua kesenangan itu kepada hamba-hamba pilihannya, yang mana mereka sama sekali tidak menjadikan kesenangan-kesenangan dunia itu tujuan mereka, tetapi Allah karuniakan semua itu kepada mereka, maka jelas ini bukan suatu celaan, bahkan ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Kita dapati para ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Khulafa'ur Rasyidun, ini ulamanya ulama Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai khalifah. Ada seorang ulama, bahkan banyak ulama menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim. Kedudukannya tinggi di tengah masyarakat, tetapi mereka tidak dicela dengan kedudukan yang mereka miliki. Begitu juga banyak para ulama yang Allah berikan karunia harta yang melimpah, kaya raya. Para sahabat banyak yang kaya raya, tapi mereka tidak dicela dengan kekayaan yang mereka miliki. Begitu juga ketika banyak sekali para ulama yang populer, yang tenar. Kita ketahui imam 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Kurang terkenal apa mereka? Tapi mereka tidak dicela dengan ketenaran yang mereka miliki. Hingga orang-orang di masa kita sekarang jauh jaraknya, bermasa-masa dari
mereka. Nah, mendengar nama mereka, sering sekali mendengar nama mereka karena ya tenar, populer, terkenal, tapi mereka tidak dicela dengan semuanya itu. Begitu juga ya ketika kita dapati banyak sekali ulama yang mendapatkan ya pemuliaan, ya kemuliaan, ya dia dimuliakan oleh murid-muridnya. Nah, dia dilayani oleh murid-muridnya karena adab yang baik dari murid kepada gurunya adalah memuliakan guru-gurunya. Mereka dilayani, bahkan dilayani seperti seorang raja, dimuliakan, dihormati seperti seorang raja. Maka ini juga tidak menjadi celaan ketika ya mereka dilayani luar biasa oleh murid-muridnya. Dan juga ketika mereka lebih unggul dari orang-orang yang ada di masanya, siapa yang menandingi ya kehebatan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari? Siapa yang meragukan kefakihannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dalam bidang tafsir? Siapa yang bisa melampaui banyaknya periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis? Mereka unggul, sangat unggul, tidak ditandingi, ya, tidak ditandingi oleh orang lain. Tetapi mereka juga tidak dicela dengan kelebihan, keunggulan yang mereka miliki ini. Kenapa? Karena semuanya itu murni Allah karuniakan kepada mereka, tanpa mereka pernah mengharapkan semua kesenangan dunia itu. Nah, mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai tujuan. Ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka mengajarkan ilmu, mereka tidak menjadikan itu sebagai ya tujuan. Mereka tidak berambisi mendapatkannya, tetapi Allah karuniakan itu kepada mereka. Maka ini adalah ya sesuatu yang berbeda, ya. Berbeda antara orang yang berambisi untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia pada amal soleh yang mereka lakukan, dengan orang yang memang Allah karuniakan kepada mereka kesenangan-kesenangan itu tanpa sedikit pun mereka menjadikan dunia sebagai tujuan dari amalan yang mereka lakukan. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Itu sebabnya kita dapati para ulama ini tidak menyukai kepopuleran. Para ulama tidak menyukai ketenaran. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku berharap orang-orang belajar ilmu dariku, tetapi ya, mereka tidak menyandarkan satu huruf yang mereka pelajari ini kepadaku. Ya, artinya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berharap manusia mempelajari ilmu dari beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, ya, tetapi beliau tidak menyukai ya nama beliau digembar-gemborkan, nama beliau disebut-sebut. Nah, jadi belajar saja dariku dan gak perlu sebut-sebut kalau ini berasal dari diriku. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini bukti bagaimana beliau tidak menyukai popularitas. Beliau tidak ingin terkenal. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, berkecukupan dan tersembunyi. Makna dari al-khafiyah, ya hamba yang tersembunyi, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Ai huwa alladhi la yudhiru nafsahu wa la yahtamu an yudhira indan nasi aw yusharu ilaihi bil banani aw yatahaddatsu nasu an. Ya, hamba yang tersembunyi maksudnya adalah orang yang tidak menampakkan dirinya, tidak berambisi untuk tampil di hadapan manusia, juga tidak ingin ditunjuk oleh orang-orang, atau ya, tidak ingin dibicarakan, diperbincangkan kehebatannya di hadapan manusia. Ini makna dari al-khafiyah, ya, hamba yang tersembunyi yang mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala.
maka hilangkan perasaan ingin tampil, ingin diperbincangkan kehebatannya. Nah, merasa sok paling berjasa, sok paling penting, sok paling dibutuhkan. Hilangkan perasaan-perasaan seperti ini, karena ini penyakit parah yang melanda sekian banyak penuntut ilmu, sekian banyak pengajar ilmu. Penyakit yang ujungnya melahirkan kesombongan, yang kemudian akan meluluh lantakkan nilai dari amal soleh yang telah dilakukan. Waliyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah atas penyakit-penyakit seperti ini. Wa kadzalika yunazzihu anit tam'i fi rifqin min talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghairihima bisabab ishtighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi. Ya, begitu juga hendaknya seorang alim memuliakan ilmu, membersihkan dirinya dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik, ya, mendapatkan penghormatan dari murid-muridnya berkenaan dengan harta ataupun pelayanan atau yang lainnya, karena adanya keterikatan antara mereka para murid dengannya, dan karena seringnya murid ini menemui dirinya yang menyebabkan dia mendapatkan penghormatan yang lebih dari murid-muridnya. Ada dua sisi yang harus dicermati di sini. Jika dilihat dari sisi seorang murid, maka harus dia muliakan gurunya. Kalau dilihat dari sisi seorang murid, harus dia muliakan gurunya. Ini adab seorang murid terhadap guru-gurunya. Tetapi jika dilihat dari sisi seorang alim, maka dia hilangkan perasaan ingin dihormati. Jadi lihat ya perbedaannya. Dia hilangkan perasaan ingin dihormati, dia hilangkan perasaan ingin dilayani, ya, oleh murid-muridnya. Dua sisi yang berbeda. Kewajiban seorang murid menghormati gurunya, melayani gurunya. Dan untuk seorang yang alim, dia wajib bersihkan hatinya dari keinginan, dari ambisi, dari mengharapkan penghormatan oleh murid-muridnya. Ini dua sisi yang berbeda dan ini harus dicermati. Jadi bukan berarti ketika di sini dikatakan ya tidak boleh seorang alim itu mengharapkan ya penghormatan, mengharapkan ingin dilayani oleh muridnya, kemudian kita memahaminya berarti seorang murid jangan hormati gurunya, berarti seorang murid juga tidak boleh memuliakan gurunya. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Ini dua sisi yang berbeda. Seperti tadi ketika disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, ya, aku berharap semua orang belajar ilmu dariku dan mereka tidak menyandarkan satu huruf pun yang mereka dapatkan ya kepadaku. Dilihat dari sisi seorang alim, ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, tidak mengharapkan namanya disebut-sebut ketika dia mengajarkan ilmu. Tetapi jika dilihat dari sisi seorang penuntut ilmu, maka termasuk ya adab yang harus dilakukan adalah menyebutkan dari mana dia mendapatkan ilmu itu. Dari mana dia mendapatkan, misalkan dia mendapatkan satu faedah ilmu, dia sebutkan dari mana dia dapatkan. Sebutkan nama gurunya, saya dapatkan ini dari Ustadz Fulan, saya dapatkan ini dari Ustadzah Fulanah, misalkan dia sebutkan. Itu jika dilihat dari seorang penuntut ilmu, maka cermatilah ini sebaik-baiknya. Perlu juga kita pahami ya, ketika kita mendapati banyak dari guru-guru kita menuliskan sendiri namanya pada materi yang dia berikan, pada tulisan yang dia susun, begitu ya, tidak serta-merta kemudian dihukumi oh ini berarti ingin tampil, ini berarti cinta popularitas, ini sengaja ingin menunjukkan atau ingin mendapatkan pujian. Tidak serta-merta kita hukumi seperti itu, karena pada kondisi tertentu, pada keadaan tertentu, begitu, nama penulis, nama pemateri ini disebutkan dalam rangka menjaga amanah ilmiah, dalam rangka pertanggungjawaban atas apa yang disampaikan, yang mungkin ya misalkan ketika ada kesalahan pada apa yang disampaikan, diharapkan bisa diberikan koreksi,
Nah, langsung kepada penulisnya, jelas siapa yang bertanggung jawab pada materi ini. Begitu ya. Ini harus dipahami. Begitu juga seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika di sini disebutkan ya, tidak boleh seseorang mengharapkan kesenangan dunia, di antaranya adalah harta. Ketika dia belajar ilmu, ketika dia mengajarkan ilmu, tidak kemudian dipahami bahwa ya seseorang yang mengambil upah atau bayaran atau gaji begitu karena dia mengajarkan ilmu, kemudian ini dianggap sebagai orang yang cinta harta, kemudian hal ini lantas serta-merta diharamkan. Ya tidak seperti itu ya. Nah, ingat bahwa yang dicela adalah ambisi, keinginan, niatan yang tersembunyi di dalam hati, niatan untuk mendapatkan harta. Nah, menjadi tujuan utamanya, niatan untuk populer, terkenal, dipuji, niatan untuk mendapatkan penghormatan, niatan untuk mendapatkan pemuliaan. Nah, niatan-niatan yang tersembunyi di dalam hati ini fokus pembahasannya, dan Allah Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Nah, kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Ya, Mansur yang dimaksud di sini adalah Mansur bin Al-Mu'tamir Abu Attab As-Sulami Al-Kufi. Ya, beliau adalah seorang alim, seorang ahli ibadah yang banyak melakukan kebaikan. Nah, ya, Mansur rahimahullah itu tidak meminta bantuan seorang pun yang sering mendatangi beliau karena sebuah hajat, karena sebuah kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang sering menemui beliau begitu ya, karena berbagai kebutuhan begitu ya, mendatangi beliau untuk kebutuhan-kebutuhannya begitu, maka beliau Mansur rahimahullah itu menghindari orang-orang yang seperti ini untuk dimintai bantuan, bantuan. Jadi artinya tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan balas jasa. Lu kan kamu sudah biasa datang ke saya, kamu sering kali datang ke saya meminta bantuan saya, jadi hal yang wajar dong kalau sekarang saya minta bantuan kamu. Nah, ini dihindari hal-hal seperti ini. Jadi dihindari. Nah, beliau menghindari meminta bantuan kepada orang yang biasa datang kepada beliau karena kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, beliau menghindari meminta bantuan. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga niatannya, dalam rangka menjaga keikhlasannya. Ketika dia membantu orang, dia tidak mengharapkan timbal balik dari bantuan yang dia berikan. Kemudian mu'alif mengatakan, wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah min Abi Ja'farin sulibtuhu. Ya, beliau mengatakan, aku telah diberi pemahaman tentang Al-Qur'an. Ya, aku telah dikaruniai ilmu tentang Al-Qur'an. Tetapi ketika aku menerima surah itu hadiah, ya, kantong uang dari Abu Ja'far sulibtuhu, maka pemahaman Al-Qur'an itu ya diambil dariku. Jadi pemahaman Al-Qur'an itu hilang dari diriku. Yang dimaksud dengan Abu Ja'far di sini adalah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pada Bani Abbasiyah. Perkataan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah menunjukkan ya agar seorang yang alim, seorang yang berilmu, dia berhati-hati ya menerima pemberian atau hadiah dari penguasa, karena ketika dia tidak mendapatkan hadiah, tidak menerima hadiah dari penguasa, ini lebih diharapkan keikhlasan ya pada amal solihnya. Adapun ketika dia menerima hadiah, ini ada kekhawatiran ini akan mempengaruhi ya dia
tidak lagi mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Dan ini mempengaruhi yang menjadikan ilmunya lemah, bahkan menjadikan pemahaman ilmu ini hilang dari dirinya. Nah, ini maksudnya. Nah, perkataan dari Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian mu'alif menutup pembahasan ini dengan nas'alullaha al-musamahah. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni, agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa perkara ini adalah penyakit yang banyak menimpa, baik untuk orang yang sedang belajar ilmu syar'i maupun seorang yang alim yang Allah telah karuniakan keilmuan kepada dirinya, yaitu adanya ambisi, adanya tujuan-tujuan ya untuk mencari kesenangan dunia ketika dia belajar ilmu maupun ketika dia mengajarkan ilmu tersebut. Maka kita lihat peringatan keras yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya ilmu tersebut digunakan untuk mencari wajahnya Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali dalam rangka mendapatkan kesenangan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga pada hari kiamat. Ini peringatan tegas, ini peringatan yang sangat keras bagi siapa saja yang coba-coba memasukkan di dalam hatinya ambisi atau niatan untuk mencari kesenangan dunia ketika dia belajar ilmu syar'i. Ya, dia berpikir ketika dia berhasil menjadi hafizah, maka dia akan bisa menjadi seorang guru yang mendapatkan gaji sangat tinggi. Dia berpikir apabila dia melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan titel, mendapatkan gelar LC, mendapatkan gelar BA misalkan, atau gelar yang lain, bahkan ketika dia bisa meneruskan sekolahnya keluar ya ke Madinah, ke Mekah, kedua kota suci, atau ke tempat-tempat lain yang lebih terkenal misalkan, maka dia berpikir sekembalinya dia ke negerinya, dia akan mendapatkan kemuliaan, orang-orang akan memuliakan dirinya, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat mapan, dia akan mendapatkan ya kesenangan-kesenangan dunia yang ada dalam benaknya, yang ada dalam bayangannya, dia dapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Maka siapa saja yang berpikir seperti itu, sesungguhnya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap ilmu, pengkhianatan terhadap kesempatan yang Allah berikan ya ketika dia belajar ilmu. Sekaligus ini pengkhianatan kepada guru-guru yang mengajarkan dirinya ilmu. Maka perhatikan dan ingatlah terus sabda Nabi SAW yang menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang tidak mewujudkan keikhlasan di dalam hatinya ketika dia belajar ilmu syar'i. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya, Allah akan kacaukan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaih, dan Allah akan menjadikan kemiskinan nampak di hadapannya. Selalu dilanda kekhawatiran, kegelisahan, takut miskin, takut keuangan tidak stabil, khawatir dengan kondisi ekonomi, khawatir dengan penurunan omsetnya, khawatir dengan bisnisnya, selalu khawatir, selalu gelisah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidaklah dia dapatkan kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan untuknya.
Jadi meskipun dia sangat berambisi, meskipun dia sangat menginginkan kesenangan-kesenangan dunia, dia jungkir balik untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan pernah menerima sesuatu kecuali apa yang memang Allah sudah takdirkan untuknya. Ketamakan tidak akan pernah bisa meraih apa yang tidak ditakdirkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu niyatah, dan barang siapa yang akhirat menjadi niat utamanya, menjadi fokus utamanya, menjadi tujuan utamanya, jama'allahu amrah, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Allah akan memudahkan dan memberikan kelapangan terhadap semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah berikan kekayaan di dalam hatinya, senantiasa merasa tenang, senantiasa merasa cukup terhadap sesuatu yang Allah berikan. Padahal bisa jadi ketika dia sudah memutuskan jalan ini, ketika dia sudah memutuskan untuk berhijrah, ketika dia sudah memutuskan untuk serius belajar ilmu syar'i, dia sudah putuskan dia akan mengabdikan dirinya untuk menegakkan agama Allah, untuk mengajarkan agama ini. Bisa jadi dia tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh teman-temannya yang melesat dengan dunia mereka. Bisa jadi dia tertinggal di belakang, terlihatnya tertinggal di belakang, tetapi hatinya bahagia dengan pilihan ini. Dia tidak pernah merasa ragu atas pilihan yang sudah dia ambil, karena dia tahu sesungguhnya pilihan ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Rabb-nya. Ada kebahagiaan, ada ketenangan di dalam hatinya, tidak sibuk hatinya memikirkan dunia. Dia tahu bahwa ada zat yang maha mencukupi segala sesuatu dalam hidupnya. Dia pasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu apakah dengan keputusannya ini? Ketika dia fokus untuk mengejar akhirat, apakah dia kehilangan dunianya? Tidak, sekali-kali tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa atathu dunya wa hiya raghimah, bahkan dunia yang akan mendatangi dia dalam keadaan hina. Dunia yang hina itulah yang akan mendatangi dirinya. Allah yang mengaruniakan itu kepadanya. Bentuknya bisa jadi Allah berikan kelebihan harta kepadanya, atau Allah berikan ketenaran, dia dicintai oleh banyak manusia. Bisa jadi Allah berikan kedudukan, dia berikan jabatan, karena orang ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh manusia. Allah berikan, Allah karuniakan dunia itu kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengikhlaskan setiap amal solih untuk mengharapkan akhiratnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa sedikit pun dia masukkan tujuan untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia. Allah yang mencukupi dirinya. Maka hatinya tenang, hatinya merasakan kebahagiaan atas apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Masya Allah. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah senantiasa memperbaiki diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni ketamakan kita, dan Allah mengaruniakan keikhlasan pada setiap amal yang kita lakukan. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuat kita kembali ke jalur yang benar, kembali ke tujuan yang benar, bahwa setiap yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah tahapan selangkah demi selangkah untuk mengejar surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengejar kebahagiaan yang hakiki, mengejar istirahat yang abadi di jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahi rabbil alamin.